Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, saat ini di studio One Day, One Innovation sudah kedatangan seorang mahasiswa yang inovatif nih dengan Abed Nego yang berasal dari Teknik Industri Unika Musi Caritas. Oke, nih kita kenalan dulu ya dengan Abed ya. Halo Abed, apa kabar? Kabar baik Ibu. Tetap sehat ya. Abed nih dari Unika Musi Caritas dengan jurusan Teknik Industri ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Abed sekarang semester berapa? Sekarang semester 7. Semester 7, oke. Nah sahabat inovasi, inovasi yang akan dihadirkan oleh Abed ini adalah peran AutoCAD dalam bidang manufaktur, betul ya? Ya, betul. Nah mungkin Bet bisa diceritakan sedikit nih apa sih AutoCAD itu terlebih dahulu mungkin kepada para sahabat inovasi di rumah yang belum terlalu mengenal apa sih itu AutoCAD, silakan. Jadi AutoCAD itu adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi untuk mendesain produk dan pada umumnya CAD itu digunakan pada bidang manufaktur dan CAD itu sendiri singkatan dari Computer Aided Design, di mana aplikasi ini bertujuan untuk mendesain, meredesain dan juga membuat atau mengatur ukuran dari produk yang kita inginkan. Oke, nah ini mendesain ya. Kalau boleh tahu kelebihannya dengan kita desain tanpa AutoCAD dengan desain menggunakan AutoCAD apa nih? Ada kelebihan dan kekurangannya sendiri, Bu. Jadi untuk kelebihannya, ketika kita menggambar sebuah produk atau merancang sebuah produk, itu kita menggunakan gambar tangan atau gambar 2D, itu masih terlalu kurang jelas kalau untuk dilihat sebagai visual. Tapi untuk dalam penggunaan AutoCAD kita bisa mendesain menggunakan 3D dan hasil gambar 3D ini bisa kita cetak atau bisa kita plotting, dan ketika kita kasih ke customer atau kasih ke tempat untuk membuat produk itu sendiri, yang membuat produk akan lebih mudah untuk melihatnya gitu. Oke, jadi tampak visualnya lebih nyata gitu Iya. ya. Nah, kapan aja sih kita harus menggunakan AutoCAD ini? Apakah di semua bidang memang bagusnya kita pakai AutoCAD nih, atau ada juga beberapa bidang yang sepertinya dengan 2D udah bagus gitu? Baik, untuk AutoCAD sendiri, alangkah baiknya kita menggunakan pada saat kita mendesain suatu barang yang agak sedikit rumit. Karena dari barang-barang yang rumit itu pasti terdapat banyak komponen, Bu. Jadi dalam komponen-komponen itu jadiin satu menjadi satu barang. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan AutoCAD karena lebih presisi untuk desain, untuk ukuran, dan juga untuk material kita bisa tambahkan di AutoCAD. Jadi yang melihat dapat tahu menggunakan material apa untuk membuat produk itu. Oke, jadi ini sahabat inovasi di rumah kurang lebih kelebihannya ini lebih detail ya dengan kita 2D, gambar 2D biasa ya. Jadi kalau dengan AutoCAD mungkin seperti yang Abed jelasin tadi nih sahabat inovasi, dari materialnya kita bisa langsung cantumin di situ ya. Iya, betul sekali. Terus visualnya juga lebih nyata. Terus mungkin kalau gambar visual itu bisa di zoom apa sih detail ke dalamnya apa gitu ya, Iya, betul. untuk diterjemahkan lagi ke bentuk aslinya gitu ya. Oke, ini kalau boleh tahu saat ini kan Abed menguasai dari AutoCAD untuk manufaktur ya. Iya. Yang sudah pernah dilakukan apa aja nih? Yang sudah pernah dilakukan atau didesain di AutoCAD itu dalam perlombaan di mana mendesain alat pembelah kelenjaran kemplang, dan juga di perusahaan, tentunya di perusahaan kesehatan dalam bidang alat kesehatan itu mendesain kursi roda. Oke, ini luar biasa sekali ya sahabat inovasi di rumah. Nah, menyinggung soal tadi apa lomba tentang lenjeran kemplang nih sahabat inovasi, Abed Nego ini adalah juara 1 regional perlombaan
kebudayaan kaum muda ya, Iya, betul tingkat sekali. nasional ya, juara. Hmm, Nah, ini tadi inovasinya tentang lenjeran kemplang, mungkin bisa iya. dijelaskan sedikit nih ke sahabat inovasi seperti apa nih lenjeran kemplang yang dihasilkan dari inovasi Abed? Baik, pertama tuh sebelum kita mendesain lagi alat penjaran kemplang, kita lihat dulu di lapangan. Mhm, Kan kalau di lapangan banyak yang masih menggunakan, pisau atau masih manual. mhm, Eee, Kalau di teknik itu, K3-nya atau kecelakaan kerja itu masih masih sangat besar. Didesainlah, alat penjaran kemplang ini yang memungkinkan, si pemotong kemplang itu tidak menggunakan pisau yang berdekatan dengan jari secara langsung. mhm. Jadi didesainlah di AutoCAD dan, mendapatkan, hasil di mana alat ini tidak harus menggunakan pisau yang bersentuhan atau berkontak langsung dengan tangan, tapi secara otomatis terpotong sendiri gitu, Bu. Oke. Mhm, Kelebihannya dengan alat pemotong, kan udah ada juga nih beberapa yang masih mhm, konvensional ya, peralatannya itu kelebihannya apa nih dengan yang desain, mhm. alat pemotong tadi dengan desain AutoCAD dengan yang manual biasa? Baik, yang untuk manual biasa kan, masih menggunakan tangan, bantuan tangan dipotong-potong kayak itu. Mhm, Tapi untuk menggunakan alat yang pemotong lenjeran kemplang atau kami sebut aplang ini, Bu, ini otomatis jadi menggunakan mesin, mhm, dari konversi mesin parut kelapa, mhm. dikonversi menjadi alat pemotong. Jadi, untuk pemotong tinggal memasukkan lenjeran kemplang dan hasilnya sudah terpotong-potong sesuai keinginan. Oke, jadi bisa menghemat waktu juga Menghemat waktu ya, juga, dan Bu, ya. selain aman dia juga bisa menghemat waktu dan Iya, tentunya mungkin, bentuk potongannya semuanya seragam iya ya, tidak ada betul, yang besar kecil ya, seperti heeh, kalau kita manual kan ada besar ada yang kecil ya. iya, Nah, ini kan sempat mendapat juara satu tingkat nasional ya, Bet, ya. heeh. Nah, ini sudah dimanfaatkan belum untuk aplikasinya sudah ke masyarakat atau bagaimana nih? Untuk pemanfaatannya kami, masih di dalam internal kampus, Mhm, tapi kami juga sudah ke, tempat penelitian dan, pengembangan khususnya di tempat, oleh-oleh khas Palembang mhm. yang Oh, ada di Pelaju dan, lagi menunggu untuk diproduksi kayak itu, Bu. oke, Mhm, menunggu untuk produksi mhm, massal ya. iya, Oke nih, satu lagi nih, tadi sempat menjelaskan tentang kursi roda ya. iya, Nah, kursi roda yang seperti apa nih? oke. Untuk kursi rodanya kan kebetulan, di tempat saya magang itu kan lebih ke alat-alat alkes kayak ke kursi Mhm, roda dan, alat-alat kayak, ranjang, ranjang mhm, bayi dan sebagainya. Nah untuk, kursi roda sendiri kami mendesain kursi roda yang bisa dapat, membantu lansia mhm. khususnya dalam, pemanfaatan kursi roda. Nanti kursi roda itu bisa dibuat, eee dalam bentuk duduk atau sandaran juga bisa, terus di tempat duduknya juga bisa diangkat dan dijadikan tempat buang air gitu, Bu. Jadi di satu kursi Oke. roda itulah beraktivitas gitu. Jadi dia, fleksibel ya, Iya, nggak harus fleksibel. kaku dulu kan. Kalau dulu kursi roda ya cuman hanya bisa duduk Iya, ya dan heeh, berjalan untuk didorong ya, mungkin iya, sekarang ada sentuhan inovasinya tadi seperti Abed jelaskan nih sahabat iya, inovasi, ada bisa, eee, BAB-nya juga di situ, iya, kemudian bisa bersandar dan fungsi yang lainnya ya. iya, Dan Bu. ini tentunya tempat, sudah diproduksi di tempat Abed magang sebelumnya Iya, ya? heeh, Oke nih, berarti, sahabat inovasi ini, sangat banyak ya Bet ya iya, untuk fungsi dari, CAT ini sendiri ya penggunaannya ya. Paling gampang tadi kan dalam penggunaan kita kalau kita orang Palembang sehari-hari tadi pemotong kemplang itu ya. iya betul, Nah, kalau boleh tahu nih apakah kita harus memiliki skill khusus tentunya ya dalam iya, penggunaan AutoCAD ini atau bisa, dipelajari atau bagaimana nih? Sehingga bisa menguasai aplikasi AutoCAD ini Bet? baik. Dalam penggunaan AutoCAD itu sendiri, eee, pertama-tama kita harus belajar tentang basic dasar gambar teknik terlebih dahulu. Mhm, Di mana di situ ada gambar garis atau menggambar 2D terlebih dahulu, Bu. mhm. Dan, ketika kita sudah menguasai basic dari gambar teknik itu, kita bisa menuangkan, kreativitas kita Mhm. di AutoCAD gitu, Bu. Oke, jadi Mhm, benar-benar dari yang manual ke, visualnya itu visual ya langsung lebih kayak gampang dan kita mungkin juga ada ukuran-ukurannya, ada, perbandingan skalanya ya, Pet, ya iya kan kalau betul, biasa kan, heeh, mungkin kurang tepat ya iya, ukurannya, kalau ini kan lebih presisi ataupun iya, skalanya bisa berbanding berapa dengan bentuk nyatanya ya. iya betul sekali, Oke mhm, nih, luar biasa sekali ya sahabat inovasi, di mana
memang saat ini kita membutuhkan kreativitas dari kaula muda nih. Jadi adanya sumbangsi dari para mahasiswa dan untuk membantu permasalahan-permasalahan yang timbul di sekeliling kita tentunya Iya, ya betul Bet sekali. ya. Oke nih. Bet mungkin terakhir nih ada harapan kepada sekolah, kepada masyarakat ataupun pemerintah, silakan nih bisa disampaikan. Baik, harapan saya, kepada masyarakat sekitar, penggunaan aplikasi AutoCAD khususnya untuk gambar teknik ini sangatlah, berguna atau sangatlah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita menggambar atau mendesain atau menuangkan, ide kita ke dalam sebuah produk, itu kalau kita menggambar menggunakan manual itu masih sangat minim, tapi kalau kita sudah menuangkan dalam AutoCAD kita bisa, berkreasi dan orang lain, suka atau, lebih jelas untuk melihatnya. Dan juga, di dalam bidang manufaktur untuk produksi juga sangat bermanfaat dan juga efisiensi waktu. Dan juga, saya berterima kasih kepada dosen-dosen pembimbing saya yang sudah mengajarkan saya, ilmu-ilmu tentang gambar teknik dan tentang AutoCAD, dan juga saya berterima kasih kepada Balitbang karena sudah menjadi wadah untuk, saya dapat sharing mengenai, pentingnya AutoCAD dalam bidang manufaktur ini, Bu. Oke nih, Abed nih terima kasih sekali ya Ya, sudah hadir dan berbagi informasi dengan kami di podcast One Day One Innovation. ya, Tentunya nanti kita tunggu lagi nih inovasi-inovasi berikutnya untuk kita siap. tampilkan lagi ya, Bet ya. Iya, Ibu, Oke, dan siap. terus tetap semangat tentunya berinovasi ya. Baik, Ibu. Baik sahabat inovasi di rumah, jangan lupa untuk informasi lebih lanjut mungkin yang seputar AutoCAD ini masih ada yang ingin bertanya nih, Bet, lebih Iya, jauh mungkin bisa langsung mencantumkan komen di link YouTube kita nanti ya. siap. Mungkin bisa langsung dijawab oleh saudara Abed nih. Ya, Oke sahabat inovasi di rumah, jangan lupa nih, kita memiliki jurus 4S, di mana setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.